Perjanjian Baru, kita tidak pernah menemukan, melihat kata integritas di dalam Alkitab kita. Ya. Perjanjian Baru kita tidak pernah menemukan kata integritas. Di Perjanjian Lama pun tidak ada tertulis kata integritas. Tapi sebenarnya kalau kita buka dan baca dalam Roma 14 ayat 17, ya, teman-teman bisa buka di Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya baca sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam kerajaan Allah, Alkitab bilang, ya, yang tadi kita baca, berdasarkan dari ayat ini, ada 3 yang Alkitab katakan mengenai kerajaan Allah. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah damai sejahtera, dan yang ketiga adalah sukacita. Nah, kata kebenaran dalam bahasa aslinya, dari bahasa aslinya diambil dari kata dikaiosonai. Ya, jadi kebenaran diambil dari kata dikaiosonai, ya. Yang berpengertian adalah, salah satu pengertian dikaiosonai adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Ya. Jadi banyak orang mengatakan kata integritas itu tentang apa yang di mulut, apa yang dilakukan itu sama ya. Itu hanya sebagian kecil dari arti integritas ya. Integritas dari awal sudah banyak Alkitab menyinggung. Memang Alkitab tidak secara letterlock menuliskan kata integritas di dalam Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Tapi integritas dari awal sudah banyak Alkitab menyinggung tentang integritas. Sekalipun Alkitab tidak menulis kata integritas, ya. Jadi kalau diambil ya dari tadi yang saya bilang itu, kalau orang bilang integritas itu apa yang di hati, apa yang di mulut itu sama, itu hanya sebagian kecil. Tapi kalau kita buka kamus atau saya ambil dari dictionary Merriam-Webster Dictionary, itu dijelaskan tentang integritas adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Ya, orang berintegritas adalah orang yang tahu kebenaran dan melakukannya. Ya, tadi kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, kebenaran di sini adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, bukan kebenaran dari sisi umum. Ya, dari ayat tadi itu bicara tentang kerajaan Allah, sedangkan pengertian dari kamus tadi tentang integritas adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik. Ya, jadi integritas adalah itu harga mati. Harusnya integritas itu adalah orang yang tahu kebenaran dan dia melakukan semua nilai dan kode etik moral. Kalau kita tarik bicara kebenaran, kebenaran dalam firman Tuhan itu adalah mutlak. Banyak aturan, banyak kebenaran dalam firman Tuhan. Dan orang Kristen yang berintegritas itu adalah yang taat dan teguh terhadap nilai, kebenaran, dan kode etik. Jadi kalau saya dan saudara
disebut orang berintegritas, seharusnya, sewajibnya, seyogyanya kita hidup dengan teguh, dengan ketaatan, sesuai dengan kebenaran. Kebenaran yang kita ambil di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran moral, etika biasa. Bukan kebenaran versi dunia. Ya, kebenaran dari versi dunia. Tapi kebenaran yang kita lakukan di sini adalah satu ketaatan yang penuh dengan keteguhan, no compromise, tidak ada kompromi untuk melakukan nilai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ya. Malam ini kita mau belajar tentang integritas terhadap sesama. Apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan mau dan apa yang akan kita harus lakukan terhadap menjadi pribadi yang berintegritas kepada sesama. Menjadi pribadi yang melakukan kebenaran, nilai moral yang seutuhnya dengan ketaatan dan teguh, ya, tidak kompromi kepada sesama, ya. Jadi integritas kepada sesama saya ambil dari Matius 22. Teman-teman, sorry saya nggak bawa kebetulan saya lagi di luar kota, jadi saya nggak pakai slide, ya. Puji Tuhan ini ada catatannya ke bawah, jadi saya menyampaikan nanti catatannya menyusul saya share di grup, ya. Dari Matius 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Oke, saya bacakan buat kita semua hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi teman-teman, malam ini kita akan belajar tentang integritas kepada sesama, dan Tuhan Yesus sudah memberikan, ya, acuan, sudah memberikan perintah kalau bisa dikatakan menurut saya. Satu perintah kepada sesama, apa yang harus kita lakukan? Integritas apa yang harus kita lakukan? Seperti apa yang harus kita lakukan, ya? Matius 22 ayat 34 sampai 40 ini adalah sebagai acuan tentang tema atau tentang topik yang akan kita bahas malam ini, tentang integritas terhadap sesama. Gitu loh. Jadi Tuhan pun sangat concern sekali untuk kita hidup berhubungan baik, melakukan hal yang baik, ya, untuk sesuatu hal yang baik kepada sesama, gitu. Jadi yang pertama memang dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. All out. Kenapa saya bilang all out? Habis-habisan. Karena dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tubuh, roh, dan jiwa kita bersinergi, sepakat, sejalan, mengasihi Tuhan. Nggak cuma sekedar roh kita mengasihi Tuhan, tapi tubuh kita nggak mengasihi Tuhan. Nggak cuma sekedar roh kita mengasihi Tuhan, tapi jiwa kita tidak mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan apa yang kita punya. Ya, ini bicara hati, jiwa, akal budi. Ini adalah yang disebut manusia.
bagian dari manusia. Tubuh, roh, dan jiwa. Itu untuk Tuhan porsinya. Tapi apa yang dikatakan untuk hukum yang kedua? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Takarannya beda. Perintahnya sama. Perintahnya, kata kerjanya mengasihi. Mengasihi. Yang pertama mengasihi Allah, yang kedua mengasihi sesama. Tapi takarannya beda. Jangan terbalik, jangan ditukar. Dan jangan coba-coba kita kasih takaran untuk manusia sama takarannya seperti kita mengasihi Allah. Ya, nggak bisa. Jadi Tuhan pun sudah tuntun, Tuhan pun sudah kasih aturan, Tuhan pun sudah kasih formula kasarnya ya. Tuhan sudah kasih cara gimana caranya kita mengasihi manusia. Satu sisi itu perintah, tapi di sisi lain Tuhan juga kasih formulanya. Tuhan nggak bilang untuk hukum yang kedua, kasihlah sesamamu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu Tuhan nggak perintahin itu. Formula itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Makanya kalau kita salah pakai formula, kita akan banyak kecewa. Saya yakin dari kita di sini semua ya pernah mengalami kekecewaan dengan sahabat, dengan sesama, dengan teman, dengan best friend, mungkin dengan pasangan hidup kita yang sudah menikah atau yang sedang jalin hubungan khusus ya. Kita banyak kecewa. Kenapa? Tanpa sadar mungkin porsi yang kita pakai itu adalah mengasihi yang harusnya porsi itu kita kasih kepada Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Makanya kadang kita suka komplain, kadang kita suka nuntut. Udah baik gue sama dia, sama sahabat kita mungkin ya, sama pasangan kita. Sudah habis-habisan gitu loh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sudah sering berjuang, sudah sering berkorban seperti itu. Tapi apa yang kita dapat nggak sesuai. Kita kecewa, mungkin kita memberi porsi itu salah. Harusnya porsi itu yang kita tujukan kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Tuhan udah kasih tuntunan, Tuhan udah kasih takaran, Tuhan udah kasih formula. Untuk sesama, kita harus mengasihi kita seperti diri sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang hanya boleh mengasihi manusia melebihi seperti apa yang ditakarkan, itu hanya Allah. Bagian kita sebagai manusia untuk mengasihi sesama kita manusia, Allah sudah takarkan itu seperti diri kita mengasihi diri sendiri. Jadi poin yang pertama, ini yang dibahas sama Kak Oi tentang integritas kepada Allah. Ini yang pertama. Dan di integritas kepada sesama, ini di hukum kedua. Makanya sebenarnya topik ini, tema ini, itu harusnya di bulan lalu, di pertemuan kedua. Tapi dirubah, ya. Jadi jangan pernah mencoba, atau kalaupun kita sudah pernah mencoba, mungkin karena kita nggak tahu, akhirnya gagal dan kita jadi berdosa. Makanya takaran formula yang Tuhan kasih adalah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kebenaran ini dan formula ini bicara integritas tentang ketaatan dengan kesungguhan tanpa kompromi menjalankan etika yang ada. Itu bukan etika yang biasa atau etika moral secara dunia. Jadi bicara mengasihi sesamamu manusia, ini bukan bicara etika moral manusia, tapi kebenaran, melakukan kebenaran, satu integritas untuk dengan penuh ketaatan melakukan kebenaran. Kebenaran yang kita pegang di sini basicnya adalah firman Tuhan.
Dan firman Tuhan banyak mengajarkan tentang satu kehidupan terhadap sesama. Ya. Dan saya mau bahas malam ini, kita mungkin hanya bicara tentang kasih. Karena ini pun dalam dan sangat luas menurut saya. Jadi, ya, banyak ayat-ayat pendukung yang berbicara tentang mengasihi sesama. Ya. Dan itu perintah. Ya, jadi bukan pilihan. Jadi bicara mengasihi sesama itu perintah, karena firman Tuhan tadi di dalam Matius 22 pun berkata, ya, hukum yang terutama dan yang pertama itu kasihi Allah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu. Jadi power, jadi kekuatan, jadi dampak tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu selaras. Sama. Cuman formula dari kita, sikap kita itu yang beda. Kalau kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, kalau dengan sesama itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Teman-teman, memang mudah untuk kita ucapkan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Tapi dalam kenyataannya, saya yakin itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang gampang. Ya, kalau bicara kita mengasihi teman yang baik, itu mungkin nggak satu masalah buat kita ya. Atau kita mengasihi sesama kita yang selalu memberkati kita. Kita mengasihi sesama kita yang selalu menolong kita. Kita mengasihi sesama kita yang selalu membantu kita, yang sejalan dengan kita. Tapi bagaimana dengan sesama manusia yang Tuhan perintahkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dengan tipe-tipe manusianya yang nggak sejalan, yang fitnah kita, yang jahat sama kita, gitu ya, yang musuh kita, yang jahat, pokoknya secara manusia sangat beralasan sekali kalau kita nggak mengasihi dia secara manusia ya. Sangat beralasan sekali kita nggak mengasihi dia karena dia sudah bunuh anak saya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang membunuh? Karena dia sudah menghancurkan keluarga saya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang menghancurkan? Dia sudah menipu saya. Gimana saya bisa mengasihi orang yang sudah menipu saya? Tapi sekali lagi saya ingatkan, bicara mengasihi ini adalah perintah, bukan pilihan. Sama seperti ketika Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu bukan pilihan, itu perintah. Sudah suka, nggak suka, sudah dalam artian keadaan mendukung atau tidak mendukung, keadaan baik atau tidak baik, perintah itu harus kita lakukan. Amin. Baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Baik dalam keadaan diberkati ataupun tidak diberkati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dengan segenap jiwamu. Begitupun dengan hukum yang kedua. Tuhan nggak bilang, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dengan catatan kalau dia baik sama engkau. Kalau dia juga mengasihi engkau. Kalau dia memberkati engkau, kasihi orang yang kayak gitu. Tuhan nggak pakai pengecualian. Tuhan nggak pakai manusia tertentu. Tapi firman Tuhan bilang di Matius 22 ayat yang ke-39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya secara pribadi punya pengalaman, banyak pengalaman, dan yang terakhir ada 2, saudara. Itu di bulan Februari, Januari, antara Januari Februari, saya punya pengalaman yang bagi saya sulit saya untuk mengasihi orang ini. Jadi beberapa tahun yang lalu, ada teman kesulitan ekonomi. Dia membeli rumah di GMM, pembayarannya macet, dan rumah itu mau ditarik
oleh bank. Terus dia datang sama saya, minta tolong dengan kompensasi nanti rumahnya diterusin aja sama saya. Dia minta uang kembali, dia sudah berjalan kalau nggak salah 5 tahun. Oke, terus saya bilang, saya juga ada cicilan, saya juga ada rumah yang belum lunas gitu loh. Sama-sama di area GDC, saya di Anggrek 3, tapi teman saya ini di GMM Extension kalau nggak salah ya, di sektor Melati, di dalamnya lagi gitu, Geria Melati Mas. Waktu itu saya bantu, dan akhirnya berjalan bantuan saya itu 2 tahun. Jadi tiap bulan saya yang bayar angsurannya, terus nanti kalau misalnya saya perlu rumah itu, dia tinggal pindah, seperti itulah. Ada proses over credit lah kurang lebih. Saya percaya sama dia, karena nggak bisa juga suratnya dibalik nama, suratnya itu masih ada di pengembang, di development, di developernya ya, di bank gitu ya. Jadi berjalanlah, itu 2 tahun. Berjalan 2 tahun, saya bayar angsurannya, dia masih tinggal. Dia bilang, "Om, rumahnya nggak ditempatin?" Ya nggak apa-apa. Saya juga masih tinggal di Biji Permai, saya bilang di rumah ibu mertua, atau rumah saya di GDC juga. Saya sewain juga karena nggak kepake juga, sayang. Kamu kalau mau pakai, pakai aja, tinggalin. Jadi selama 2 tahun dia tinggal tanpa bayar angsuran, saya yang bayar angsuran. Terus service charge-nya masih saya yang bayar, ada iuran komplek 150 ribuan 1 bulan, padahal saya nggak tinggal di situ. Terus PBB-nya saya ingat saya yang bayar, saya bayar ke Indomaret pajak rumah itu. Ya. Sampai satu titik di bulan Januari atau Februari saya lupa, saya sengaja main ke rumah itu, saya pengen lihat. Betapa kagetnya saya, rumah itu orang lain yang nempatin. Orang lain yang nempatin, saya bangun komunikasi, saya perkenalkan diri, saya bilang saya mau ketemu dengan Pak ini, saya sebut nama teman saya. Oh, dia sudah pindah Pak. Oh gitu. Itu bulan 2 kalau nggak salah, saya ingat bulan 2. Oh sudah pindah. Oh ya. Pak maaf kalau boleh tahu, Bapak di sini sewa atau bagaimana? Saya tanya. Saya nggak bilang saya yang bayar angsuran ya. Jadi tetap rumah itu saya bilang ini rumah atas nama teman saya. Oh saya sudah beli Pak. Kaget saya. Hah? Sudah beli? Maksudnya gimana Pak? Iya rumah ini sudah dijual sama saya di bulan November 2020. Dia bilang. Sudah dijual, terus setelah dia proses over kredit serah terima, lalu dia lunasi ke pihak bank, dan rumah itu sudah dibayar, sisa hutang di bank itu dibayar. Wow, saya bingung kan, kok nggak ada omongan ya? Kan ada uang saya gitu. Saya nggak ngerti gitu, satu sisi mau marah, mau ngamuk, tapi saya masih shock. Saya pulang, saya bilang sama istri saya kaget. Masa sih kayak gitu? Ya tadi sih orangnya ngomong gitu, mah. Yang di rumah di GMM itu seperti itu. Lalu saya kontak teman saya, dia angkat teleponnya, terjadi percakapan, dan dia di posisi benar, seolah-olah benar dari sisi dia. Terus saya bilang, terus urusan sama saya gimana? Kan masih ada uang saya di situ. Kalau kamu jual rumah itu nggak apa-apa, hitung uang saya yang sudah masuk. Saya nggak minta lebih, ya saya minta hak saya. Waduh, susah, terbelit-belit, saya sempat sakit untuk mikirin itu, karena bagi saya itu uang cukup besar. 1 bulan itu 3.900.000 saya bayar, hampir 4 juta. Dikali 24 bulan, itu hampir kurang lebih 100 jutaan lah waktu itu. Saya hitung-hitung. Dan itu lepas gitu aja. Terus Tuhan ingatin saya sakit hati, saya kesel, saya marah, saya ngumpat. Secara manusia saya emosi berat. Tapi dalam saat teduh saya, Tuhan itu jelas. Kasihi dia. Kasihi dia. Bagi saya itu nggak sesuatu yang mudah. Ini lagi zaman kayak gini, saya harus loss uang puluhan, mendekati 100 juta.
Sekarang cari uang 5-10 juta aja susahnya ampun gitu loh. Ya, saya bekerja aja banyak potongan-potongan yang saya terima, bukan bonus yang saya terima, tapi potong ini, potong itu, kehadiran karena WFH, tunjangan transport hilang, kehadiran hilang, ya gaji pokok pun dipotong 30%. Terus kehilangan ini lagi. Aduh, ya sorry-sorry aja nih, kalaupun saya berjuang mempertahankan itu kan hak saya kan nggak salah. Betul, saya nggak salah. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu kuat Tuhan bilang ampuni. Saya suruh mengasihi dan saya disuruh mengampuni. Saya mengampuni, saya bilang dengan mulut saya mengampuni. Tapi apa yang di mulut dan di hati saya itu beda. Mulut saya bilang mengampuni, tapi hati saya itu nggak mungkin lah, nggak bisa, nggak sinkron. Jiwa saya dengan mulut saya, hati saya dengan mulut saya itu nggak sinkron. Dan Tuhan ajar saya luar biasa. Puji Tuhan nggak lama ya, nggak sampai 2 minggu. Saya ingat kejadian itu, saya bergumul, saya sampai sakit, sampai demam. Itu makanya kenapa di bulan Maret itu salah satunya mungkin karena itu, mungkin ya. Karena saya berobat itu sampai 2 kali, itu obat habis, sembuhnya apa nggak sembuh gitu loh. Biasanya orang sekali ke dokter itu kan dikasih obat buat 3 hari ya, 10 biasanya 10 satu strip itu biasanya isi 10 piece 10 biji obat itu biasanya bisa 3 hari karena 1 hari minum 3 itu apa namanya nggak sembuh sampai berobat ulang. Ditanya lagi sama dokter, saya juga takut, aduh jangan-jangan saya COVID lagi. Soalnya semua yang ada di COVID itu, tanda-tandanya ada di saya. Saya ada demam, saya ada batuk, saya ada pusing gitu ya. Tapi puji Tuhan, indera perasa saya semuanya baik ya. Makan masih nafsu, rasa manis, pahit, masih penciuman juga masih aktif gitu. Saya antigen. Udah deh saya antigen, puji Tuhan hasilnya negatif. Saya bergumul 2 minggu dan saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya saya nyerah. Saya ya bukan yang ngalah ya, nyerah. Kalau ngalah itu seolah-olah kita yang merendahkan diri, merendahkan hati, mengalah gitu. Bukan, saya nyerah. Akhirnya saya nyerah, ya Tuhan saya ikut Tuhan, saya mau taat. Dan saya melepaskan berkat atas orang itu. Saya bisa menangis buat orang itu. Saya bisa bersyafaat buat orang itu. Saya tahu berkat datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi buat saya tahu Tuhan akan perhitungkan. Saya bodoh Tuhan. Mungkin saya yang bodoh, saya kurang hati-hati. Saya minta ampun sama Tuhan. Tapi yang saya mau berikan poin di sini, saya garis bawahi adalah sikap hati kita tuh harus benar terhadap sesama. Nggak gampang, nggak mudah. Tapi ini perintah. Bicara integritas terhadap sesama, kita melakukan penuh dengan ketaatan. Itu utuh. Melakukan satu etika dan kebenaran. Kebenaran di sini yang sama-sama kita harus sama-sama yakini bersama, sepakati adalah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kebenaran yang di luar. Ya. Dalam perjanjian lama, integritas kepada sesama, integritas sesama manusia itu diatur di dalam perjanjian lama. Memang tidak tertulis secara letterlock, tapi ketika ada hukum-hukum di perjanjian lama, itu fungsinya adalah untuk mengatur, untuk mengasihi sesama. Ya. Jangan kamu membunuh, itu jelas. Jangan kamu mencuri barang orang lain, jangan kamu mengingini. Ya. Bahkan di perjanjian lama, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Itu diatur supaya hidup sesama manusia itu tertib. Diatur di dalam perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, dia bilang seperti ini, ya, aku memberikan perintah baru untuk saling mengasihi. Perintah baru untuk saling mengasihi. Kalau bicara saling mengasihi sudah ada di perjanjian lama,
Kenapa ada keluar perkataan Yesus, aku memberikan perintah baru untuk saling mengasihi. Sama-sama mengasihi. Tapi perintah baru yang Yesus maksud mengasihi, yang sama-sama kita tahu di Injil, ya, itu banyak dibuka. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang berbuat jahat sama kamu, jangan balas berbuat jahat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Satu perintah yang sama saling mengasihi, tapi esensinya beda. Di perjanjian lama diatur itu dengan hukum, dengan peraturan. Ada peraturan yang mengatur untuk menjaga kita saling mengasihi. Jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi di perjanjian baru, dengan hukum yang sama, dengan perintah yang sama, tapi dengan esensi, dengan isi yang berbeda, teman-teman. Paham ya? Maksud saya ya. Jadi di perjanjian baru bicara saling mengasihi. Ini levelnya beda dengan level di perjanjian lama. Di perjanjian baru saling mengasihi itu levelnya, kalau kamu ditampar pipi kiri, kamu kasih pipi kanan. Kalau orang jahat sama kamu, jangan balas kejahatannya. Ini luar biasa perjanjian baru. Sama esensinya tentang mengasihi. Saya bergumul 2 minggu tentang teman saya itu, saya berdoa, akhirnya saya bisa bersyafaat, bisa nangis buat dia. Tuhan, saya mengampuni. Saya mengampuni Tuhan, dan saya ingat semua kebaikan Tuhan. Saya angkat semua memori saya. Seingat-ingat ya saya selama saya ikut Tuhan, apa yang Tuhan udah buat saya. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya. Saya angkat semua. Oh, terima kasih Tuhan. Saya buka semuanya. Sampai saya nikah, saya buka di mana kesulitan saya, jalan buntu saya. Oh, terima kasih. Tuhan bantu saya dalam pernikahan. Ya, di sini ada Kodeni kan? Ada Kodeni ya. Kodeni saksi hidup dalam pernikahan saya, teman-teman. Besok menikah hari Sabtu, ya. Ini hari Jumat. Tiba-tiba di jam 9 malam, hari Jumat jam 9 malam, yang meminjamkan mobil untuk pengantin, itu menginfokan tidak bisa dipakai mobilnya. Jam 9 malam. Besok pemberkatan di Kamboja. Jam 8 kalau nggak salah. Atau jam 9 saya lupa. Cari. Saya banyak dibantu teman-teman dewasa muda. Seingat saya waktu itu ya, Kodeni, saya ingat. Kita dapat mobil itu kalau nggak salah jam 12 atau jam 1 pagi. Ya, Tuhan dengan caranya yang ajaib, dikasih pinjam mobil, cuman yang jadi masalahnya, nggak ada bunga, nggak ada pita. Benar-benar mobil doang. Dibantu sama Kodeni dan teman-teman DM waktu itu ada berapa orang ya. Kita tengah malam, kalau nggak salah sampai jam 3 pagi. Jam 2 atau jam 3 pagi itu kita sempat dekorasi mobil itu di depan stasiun Depok Lama kalau nggak salah. Sampai disamperin orang, diusir nggak boleh. Akhirnya pindah. Jam 3 pagi, saya ingat. Mobil jadi, itu selesai, saya sampai rumah jam 4, jam 5 gitu, udah nggak bisa tidur, karena ya, waktunya udah mepet, ya udah. Dan saya ingat itu, oh Tuhan terima kasih. Semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya, last minute saya sakit, oh masalah-masalah berat saya angkat yang membuat saya bisa mengucap syukur, dan akhirnya saya bisa mengasihi teman saya. Saya bisa berdoa. Karena firman Tuhan ya, itu jelas kalau kita lihat di 1 Yohanes khususnya teman-teman. Ya. Di 1 Yohanes itu tentang perintah mengasihi. Ya. Di 1 Yohanes yang kedua, 1 Yohanes yang kedua ayat yang 10. Ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ketika saya dapat ayat ini, wah berarti kalau saya nggak mengasihi, saya nggak ada di dalam terang.
Gitu ya. Berarti kalau saya nggak mengasihi, saya nggak ada di dalam terang. Berarti kalau saya nggak mengasihi, saya ada dalam penyesatan. Wow. Jadi ini buat kita renungkan. Bukan berarti kalau kita nggak mengasihi, sekalipun dengan dasar yang beralasan ya. Kenapa kita nggak mengasihi? Kita punya alasan itu. Punya dasar kita nggak mengasihi. Tapi teman-teman harus tahu nih, kita harus tahu apa dampaknya kepada kita. Kalau kita nggak mengasihi, kita itu ada di dalam gelap. Dan kita ada dalam penyesatan. Sebab di dalam 1 Yohanes 2 ayat 10 berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, Tuhan nggak bagi tipikal saudaranya seperti apa. Tapi Tuhan bilang, barang siapa mengasihi saudaranya, baik itu yang tidak baik ataupun yang baik itu yang jahat ataupun yang tidak jahat, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Di 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Wow, Tuhan. Jujur saya perlu uang itu. Berharga sekali buat saya. Waduh. Dibilang penting sih enggak, tapi saya perlu. Memang uang bukan segalanya. Memang uang bukan nomor satu. Betul, uang bukan nomor satu. Tapi nomor 2 sampai nomor 100 itu perlu uang. Memang uang bukan nomor satu. Yes. Tapi saya juga, iya Tuhan, uang nggak segalanya. Uang nggak nomor satu. Di dalam kehidupan saya, nomor 2 sampai nomor 100, saya perlu uang. Anak saya sekolah, Tuhan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sekolah, Tuhan. Sekarang belajar dari rumah. Anak saya perlu kuota, Tuhan. Saya perlu bayar internet setiap bulan. Ya, saya perlu kasih makan anak saya. Saya perlu bayar listrik. Oh, banyak yang kita perlukan dari uang. Tapi firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kamu kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Oh, saya belajar rilis, teman-teman. Nggak mudah, nggak gampang. Tapi saya belajar rilis. Saya pegang firman ini, ya Tuhan, saya mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Tahu saudara, apa yang Tuhan buat ketika ini saya lakukan dan saya menang. Ketika saya bisa menangis, saya bisa bersyafaat, saya bisa mengerang, saya bisa, Tuhan berkati dia. Aku mengasihi. Tuhan tolong dia, Tuhan. Keselamatan dari Tuhan dicurahkan atas istrinya, atas anaknya. Aku mengasihi dia, Tuhan, seperti Engkau mengasihi aku, Tuhan. Aku minta Engkau juga mengasihi dia, Tuhan. Saya sebut namanya. Saya nangis. Benar-benar nangis. Dan saudara, apa yang saya alami, puji Tuhan. Tuhan ganti berkatnya luar biasa. Apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang kita nggak pernah bayangkan, nggak pernah timbul dalam hati kita. Teman-teman, itu Tuhan sediakan berlimpah. Saya berani ngomong kayak gini karena ini hidup buat saya. Jadi bukan bicara berkatnya nanti yang teman-teman lihat, tapi bicara ketika kita melakukan satu kebenaran dengan penuh ketaatan, dengan kesetiaan gitu ya, tanpa kompromi untuk melakukan kebenaran itu, kebenaran yang firman Tuhan katakan, yang kita dengar dan kita tahu, kita baca. Saudara, wow, dahsyat. Ya, sedikit kesaksian. Setelah saya selesai dengan teman saya, nggak lama kemudian di pertengahan di minggu kedua bulan Maret, ada seseorang dari Singapura minta tolong saya untuk mencarikan barang. Saya pun nggak tahu kenapa dia minta tolongnya ke saya gitu ya. Kenapa keingetannya saya gitu. Ini sebenarnya nama saya pun bukan langsung yang dia tahu. Dia dapat rekomen dari temannya. Gitu. Intinya minta barang. Saya pikir hal yang biasa lah, sepele. Cerita punya cerita, saya ikutin. Oke, saya coba di tengah-tengah kesibukan saya juga pekerjaan agak sedikit kendor. Ya, saya cari itu barang, saya cari informasi dan puji Tuhan dapat. Terus dia mau kontrak untuk beli barang itu. Nggak banyak sih teman-teman, cuma 100 ton. Dengan kuantiti 100 ton gitu kan, saya cari dan saya dapat pengrajin segala macam. Puji Tuhan segala kendala
dalam 3 minggu ini, hampir sebulan ini, dari pertengahan Maret sampai sekarang itu sudah selesai. Dan kenapa saya sekarang ada di Kota Malang, besok saya melanjutkan perjalanan ke Situbondo dan ke Bondowoso ya untuk pengecekan kepada pengrajin. Dan Tuhan ganti, teman-teman. Kemarin sudah terjadi transaksi dari 100 ton itu dia bayar, teman-teman. Memang belum full payment, tapi dia sudah masuk. Dari total paymentnya itu sekitar 4,6 miliar. Dan di dalam itu jelas tertulis 25% itu milik saya. Saya cuma bilang, wow Tuhan dahsyat ya. Saya lepas 100 juta. Saya lepaskan pengampunan. Saya ikuti firman Tuhan. Saya hidupi firman Tuhan. Gila, saya cuma bilang gila Tuhan ya. Saya nggak mikir. Seperti saya dikasih musibah kemarin itu, saya nggak habis pikir juga gitu loh. Udah baik, kurang apa? Saya sempat marah sama teman saya. Gue kurang baik apa sama lu? Angsuran rumahnya gue yang bayar. Lu tinggal di situ. Biaya komplek, iuran keamanan, sampah, gue yang bayar tiap bulan. Masa rumahnya lu yang jual? Terus uangnya lu nggak kembaliin, uang gue 2 tahun gue bayar. Lu di mana ya? Gue harus ngomong apa sama lu? Saya sampai bilang gitu, bener-bener marah, saya bingung. Dan itu proses, saya lepaskan pengampunan, Tuhan bilang kasihi, kasihi. Saya bisa mengasihi diri saya, Tuhan, tapi saya nggak bisa mengasihi dia sama seperti saya mengasihi diri saya, Tuhan. Dia jahat. Proses. Akhirnya saya bukan ngalah, menyerah. Saya kalah. Percuma, saya sampai sakit. Ketika saya lepaskan pengampunan itu, sakit saya sembuh kok. Demam saya hilang. Saya nggak mesti balik ke dokter yang ketiga. Dan Tuhan buka lagi dengan satu berkat yang saya bilang, wow. Gila ya, Tuhan itu dahsyat ya. Wow. Dari 4,6 miliar, 25% itu tertulis di dalam kontrak. Itu bagian saya. Saya Tuhan, aduh Tuhan, gila. Dahsyat banget ya Tuhan. Dan saya cuma mau bagi sama teman-teman, integritas terhadap sesama. Satu kunci yang utama. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya yakin setiap kita di tempat ini tidak ada yang pernah membenci dirinya sendiri. Saya yakin kita semua tidak ada yang tidak pernah mengasihi dirinya sendiri. Contohnya apa? Kita concern dengan tubuh kita. Kita concern dengan kesehatan kita. Kalau kita batuk, kita coba cari pengobatan. Kita minum obat untuk menyembuhkan batuk kita. Kalau rambut kita udah berantakan, pasti kita pergi ke tukang cukur, atau kalau perempuan itu wanita ke salon, diperbaiki rambutnya, dirapikan rambutnya. Kita concern dengan diri kita. Kita mengasihi diri kita. Kita nggak membiarkan diri kita bau 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, nggak mandi. Kita jaga, kita rawat diri kita. Kita beri yang terbaik. Kita pilih sabun yang terbaik menurut kita dan ya terbaik untuk budget kita juga mungkin ya. Oh ini nih, pakai Lifebuoy untuk sabun mandi. Nggak mungkin kita pakai Omo, pakai sabun colek untuk badan kita. Kita bisa mengasihi diri kita. Dan ingat, ini perintah Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan ketika kita lakukan itu, teman-teman, wow, luar biasa, teman-teman. Nggak cuma sekedar berkat. Saya nggak memancing, saya nggak berkata atau nggak mengajarkan kayak gambling gitu loh. Lu sama Tuhan beri, baru lu diberi. No. Saya tahu, kalaupun ada berkat yang berlimpah atas saudara, atas saya, ada berkat-berkat khusus, itu hanya bonus. Itu bukan hasil kita, itu bukan karya kita, itu bukan usaha keras kita, itu bonus. Tapi yang saya mau tekankan di sini, integritas terhadap sesama. Satu kuncinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dari inti pengajaran ini, makanya saya nggak bahas banyak, teman-teman. Kalau kita menang di sini, teman-teman, ya, kayaknya nggak ada lagi yang kita perlu bahas. Karena bicara kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri, kita pasti kasih yang terbaik buat diri kita. Betul ya? Kita pasti jaga diri kita. Hal yang sama, spirit yang sama, itu juga
harus dilakukan kepada sesama kita. Kalau kita bisa lakukan itu, bukan hal yang sulit kita memberkati orang. Bukan hal yang sulit untuk kita membantu orang. Bukan hal yang sulit kalau kita mengampuni orang. Bukan hal yang sulit kalau kita juga memberikan yang terbaik buat orang. Kenapa? Standarnya seperti diri kita sendiri. Jangan pernah mengasihi sesama itu melebihi apa yang Tuhan sudah tetapkan. Yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan tetapkan formulanya. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika saudara coba-coba ambil porsi yang harusnya itu kita berikan kepada Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu porsi kepada Allah. Kita beri porsi itu kepada manusia. Itu akan mencelakakan kita. Dan akan mencelakakan orang lain. Juga teman-teman. Sama seperti orang tua kepada anak. Porsi orang tua kepada anak, itulah hukum yang kedua. Kasihlah sesamamu manusia, anaknya itu manusia. Seperti dirimu sendiri. Terkadang orang tua banyak yang nggak ngerti. Aduh, saya kalau buat anak saya, apa aja saya kasih deh. Yang penting anak saya. Yang penting anak saya. Belum waktunya dikasih motor, saya mengasihi anak saya. Udah, kasih motor. Kasih yang brutal. Kasih itu harusnya porsinya yang bukan brutal lah. Yang porsi seperti itu harusnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Porsi kepada manusia adalah seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, kita nggak mungkin akan pernah kecewa. Karena kita nggak akan pernah kecewa, nggak pernah akan menyesal ketika kita memberi yang terbaik buat diri kita. Kita membeli baju yang terbaik buat diri kita, yang mahal buat diri kita nggak pernah nyesal. Kenapa? Kita beri buat diri kita. Spirit itulah yang harus kita lakukan, yang kita berikan kepada sesama kita. Amin. Jadi, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 11 itu dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi dari mula, dari zaman perjanjian lama, perintah mengasihi itu sudah ada. 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, ya, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow. Dalam ya, keras. 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam maut. Coba pikir ulang, coba pertimbangkan. Ya, kalau kita nggak mengasihi, kalau kita nggak mengampuni, saudara mau tetap ada di dalam maut? Ini bukan perkataan saya, ini firman Tuhan yang katakan. Bukan menakut-nakuti, tapi ini kebenaran. Jadi jangan anggap sepele kalau ada orang menyakiti kita lalu kita nggak lepaskan pengampunan. Enak aja ngampunin. Orang dia yang salah, kok gue yang minta maaf, sorry ya. Oh, gue nggak bisa ngampunin, enak aja. Atau yang sudah terlalu sakit, sudah terlalu dalam ya. Saya pernah waktu itu melayani satu orang anak ya, remaja putri, SMA waktu itu usianya ya, berapa tahun yang lalu ya, zaman masih youth. Jadi saya khotbah tentang kasih Bapa, saya altar call, siapa yang mau dipulihkan maju ke depan. Ada beberapa orang, tapi Tuhan kuat taruh dalam hati saya. Saya nggak tahu ya siapa atau ada, tapi Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan lagi nunggu satu orang untuk maju ke depan. Saya cuma bilang gitu, karena memang itu yang ditaruh Tuhan. Tuhan mau pulihkan Anda, satu orang ini, malam ini, kalau engkau maju. Benar maju satu orang. Saya nggak tahu buat berperkara apa, tiba-tiba maju, saya doain, dia histeris. Dia manifest, sampai dibawa ke ruangan, lalu dilayani secara khusus. Diajak sharing. Kenapa? Saya tanya, saya ajak ngomong, ditemani para pengerja. Saya kecewa sama papa saya, dan saya tidak pernah bisa mengampuni papa saya.
Kenapa? Apa yang buat kamu nggak bisa ngampuni papa kamu? Lama nangis, lama ngomongnya nangis sampai dalam, aduh dipeluk sama teman pengerja yang wanita juga yang perempuan dipeluk sampai akhirnya dia bilang, bagaimana saya bisa mengasihi dan mengampuni papa saya kak? Keperawanan saya diambil papa saya diperkosa sama papa. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mau ngomong yang menguatkan, tapi satu sisi saya juga manusia. Wah gila juga ya, jadi perkosa sama papanya. Tapi kita layani, saya tetap bagi firman Tuhan, kamu harus ngampuni. Sulit, nggak bisa. Iya memang nggak bisa, tapi kalau kamu mau Tuhan melakukan. Hampir 1 jam kita layani, akhirnya terjadi breakthrough teman-teman. Dia bisa doain papahnya sambil mengerang, dia doain papahnya lepaskan pengampunan, dia bersyafaat buat papahnya. Dia nangis dengan penuh belas kasih. Dan saya mau bilang, bicara mengasihi sesama itu bukan dari kondisi, bukan dari keadaan. Even keadaannya tidak memungkinkan, ini perintah bukan pilihan. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri. Ya, saya nggak tahu apa yang kita alami ya hari-hari ini. Ya, tapi kalau kita menang di sisi ini, kita berintegritas, kita lakukan dengan penuh ketaatan dan tidak ada kompromi melakukan kebenaran. Ya, totality kita lakukan. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita dapat itu kita lakukan. Saya yakin yang lainnya akan mengikuti. Bicara kita menolong, bicara kita memberkati, bicara kita mengampuni, itu akan mengikuti teman-teman. Gitu ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Makanya saya bilang, moral, etika yang kita pegang itu bukan etika moral dunia, tapi etika moral Alkitabiah. Makanya kita melakukannya pun harus dengan kekuatan, dengan standarnya Alkitab. Ya, kalau etika moral dunia kan, lu baik sama gua pasti lebih baik. Kita sering dengar statement gitu, atau mungkin kita juga pelaku dari statement itu pada waktu dulu. Kalau lu baik sama gua lebih baik. Gua kayak gitu orangnya. Tapi kalau lu jahat sama gua akan 2 kali lebih jahat dari lu. Ya, itu etika dunia, saudara, moral dunia. Tapi 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih yang kita dapat, yang kita impartasikan, yang kita beri, kasih yang kita salurkan, yang kita lakukan buat sesama kita, itu bukan kasih yang berasal dari manusiawi kita, tapi kasih yang berasal dari Allah. Ya, sebab dikatakan sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, nggak ada reason, nggak ada cengkonek gitu ya, nggak ada banyak cincong kita nggak bisa mengasihi. Kenapa? Karena bicara kita mengasihi sesama kita, itu adalah kasih yang daripada Allah disalurkan. Yang jadi pertanyaannya, kalau kita nggak terima kasih Allah, memang berat kita akan melakukan kasih kepada sesama. Jadi memang poin strongnya, kasih kepada sesama itu harus didahulukan dengan yang pertama tadi, hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu. Baru kita bisa melakukan yang kedua, teman-teman. Tanpa kita melakukan yang pertama, omong kosong kita bisa melakukan yang kedua. Bahkan firman Tuhan bilang, kamu seorang pendusta, kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah, tapi kamu tidak mengasihi sesamamu. Iya, dibilang pendusta, bohong. Benar. Jadi kalau enggak, gua mengasihi Allah, tapi untuk mengampuni ini sorry ya. No, kasihmu itu ada yang salah, ada yang nggak beres hubunganmu dengan Allah. Kasihmu dengan Allah itu nggak lancar, terganggu, nggak murni. Jadi kasih Allah, kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita, itu akan terlihat kemurniannya ketika kita punya masalah dengan sesama dan kita bisa mengasihi. Oke? Jadi bukan beralasan, tidak ada alasan
Dia duluan yang buat. Si A itu loh mulutnya nggak bisa dijaga. Yang akhirnya kita bisa membenarkan kalau kita nggak bisa nggak mengasihi dia beralasan orang dia dulu kok. Coba kalau dia nggak gitu, dia nggak jahat, dia nggak nipu saya, kan nggak mungkin saya nuntut dia, gitu ya. Jadi poin yang paling penting itu kasih dari Allah itu benar ya. Versi Alkitab, bukan versi kita. Aku udah saat dulu, aku bayar perpuluhan loh. Aku ikut puasa nih, puasa raya nih, yang sedang kita lakukan ya, 30 hari ke depan ini. Tapi hati kita jauh dari Tuhan. Ya. Ya. Ini di ayat yang 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Jadi cek terus. Kalau kita sempat diizinkan sama Tuhan untuk keadaan yang membuat kita nggak bisa mengasihi, oh cek. Ingat-ingat, iya Tuhan dulu. Tuhan Yesus duluan yang ngasihi gue. Tuhan aja juga udah terima gue apa adanya, gitulah bahasanya. Ya, siapalah dulu saya ini. Gitu. 1 Yohanes 5 ayat 1 berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi orang yang mengasihi sesama itu adalah orang yang lahir daripada Allah. Jadi bisa dikatakan kalau saudara tidak mengasihi sesama, itu berarti saudara bukan pribadi yang dilahirkan dari Allah. Ya. Sebagai penutup di 1 Yohanes 5 ayat 2, ya. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 5 ayat 2. Satu Yohanes 5 ayat kedua dikatakan, baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Amin. Ini tanda kalau kita mengasihi. Yang pertama, kita mengasihi Allah. Itu mutlak. Serta melakukan perintahnya. Perintahnya. Apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Banyak perintah-perintah Allah dalam Alkitab yang sama-sama kita tahu. Tapi malam ini saya memfokuskan satu perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu mengasihi diri sendiri. Gitu teman-teman. Jadi integritas terhadap sesama saya cuma bagi satu dan poin strongnya adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau kita menang di sini, ke bawahnya itu nggak sulit, saya yakin. Bicara memberkati, bicara menolong, ya itu karena kita sudah punya standar yang Allah kasih, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Saya yakin semuanya memang nggak berjalan dengan baik, nggak berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita pegang ini teman-teman dan kita berjuang menjadi pribadi yang berintegritas, melakukan ketetapan ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral yang ada, ya, ketaatan yang teguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita mengasihi teman-teman kita, itu bukan kasih kita loh, itu bukan kekuatan kita, tapi itu kasih Tuhan yang ada dalam kita sehingga kita mampu mengasihi sesama. Ya, saya rasa demikian malam hari ini. Saya kembalikan kepada host kalau ada pertanyaan atau sesi silakan. Ya,
Terima kasih Kak Tiba untuk pemaparan pengajarannya pada malam hari ini tentang integritas terhadap sesama. Dan karena partisipasinya pada malam hari ini ada 12 orang, kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jika ada yang dari teman-teman semua ingin bertanya, saya persilahkan bisa langsung open mic dan open kameranya. Saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Kak Evi? Cik Evi? Oh enggak. Ada yang lain? Silakan. Kalau belum ada, mungkin aku yang pengen sharing ya. Sebagai Ya, boleh. Kalau ada yang mau tambahin, pengen silakan. sharing. Makasih banget Kak Tiba buat sharing pemaparannya pada malam hari ini. Itu berkena banget buat pribadi aku ya pada malam hari ini. Karena jujur untuk berintegritas terhadap sesama dimulai dengan kita mengasihi Allah terlebih dahulu, kemudian ketika kita sudah mengasihi Allah terlebih dahulu, maka secara tidak langsung kita juga harus mengasihi diri kita sendiri, dan itu juga dampaknya kepada sesama kita, seperti perintah Tuhan di Injil Matius tadi sebelumnya. Nah, ini pun juga pernah aku alamin mungkin pas dulu beberapa tahun yang lalu ya, pas aku masih kuliah dulu. Nah, ini memang mungkin dampak dari yang pernah istilahnya gini, yang pernah kayak Katiba juga, cuma istilahnya lingkupku masih kecil gitu. Jadi pas aku masih kuliah, pas aku punya kamera DSLR, terus habis itu kan ada salah satu alumni dari kampusku untuk minjem kamera gitu ya, salah satu seorang untuk buat acara di sekolahnya gitu. Dia bilang bakal mau bayar harga sekian untuk sewa berapa hari gitu. Ya sudah, udah perjanjian selesai, sampai hari hanya selesai, dan ternyata sudah balikin kamera dan juga beserta dengan memorinya semuanya dalam keadaan aman ya. Cuma yang jadi kendalanya itu adalah masalah, nah itu dia, pembayaran, betul. Nah, yang pada awal-awal ketika saya coba hubungin orang itu, terus coba menghindar dari beberapa hari, seminggu, berbulan-bulan, bahkan sampai akhirnya saya wisuda pun juga pas yang tes 2 tahun yang lalu, tidak ada komunikasi dengan yang baik gitu dengan saya, pas dia meminjam kamera saya untuk pembayarannya. Dan kemudian pas saya sudah pas wisuda, ya sudah, saya istilahnya kayak Tuhan ingetin saya, lepaskan pengampunan gitu. Buat apa dipendam-pendam terus selama itu gitu, buat istilahnya ya Tuhan bakal gantikan gitu, jangan khawatir. Dan memang meskipun saya harus melepaskannya dengan berat hati pas awal-awal, terus lama-lama ya udah saya angkat semuanya dibuat Tuhan gitu. Saya yakin pasti Tuhan bakal gantikan berkali-kali lipat. Ya puji Tuhan, pas saya sudah selesai wisuda dan juga segala udah di Jakarta segala macam, ya puji Tuhan ada aja gitu. Misalkan pas saya kuliah ada aja berkat, misalkan pas saya lagi kerja tambahan, misalkan ini buat kamu, buat jajan segala macam, misalkan ini buat di rumah, buat bayar uang kuliah atau segala macam. Puji Tuhan bisa mencukupi gitu pas selama saya kuliah, pas sebelum pandemi gitu. Jadi bisa tercukupi, terbayarkan. Jadi istilahnya memang betul yang pernah Kak Tiba bilang, istilahnya ketika kita telah mengasihi Tuhan, memang agak berat untuk bisa mengasihi terhadap sesama. Kalau misalkan kita terhadap diri kita sendiri itu belum bisa mengasihi. Dan memang pas awal-awal kita mengalami hal-hal yang paling berat itu,
adalah mengenai masalah finansial ya, masalah uang. Emang itu paling sensitif banget yang pernah saya rasain. Ketika kita udah pinjemin buat orang atau nyewain barang, tapi ketika kita tagih dan dia menghindar, itu pasti rasanya sulit banget. Dan memang salah satu yang bisa kita lakukan hanyalah berserah kepada Tuhan. Pasti ya kita percaya bahwa Tuhan bakal gantikan, dan memang ketika Tuhan gantikan itu bukan sesuai dengan waktu kita, dan nggak pernah Tuhan duga-duga, emang pasti dengan caranya yang ajaib. Itu sih yang pernah aku alamin juga, itu pas tahun 2019 yang lalu, 2 tahun yang lalu aku alamin yang Tuhan lakukan secara ajaib yang aku rasakan gitu. Memang kejadian itu yang pas kejadian nyewa kameraku itu pas tahun 2018, dan setahun yang lalu. Emang gak mudah untuk bisa ngelepasin semuanya itu, karena jujur selama kayak misalkan pas aku ngalamin itu udah lepas sewa kamera itu udah sebulan aku lalui, terus tiba-tiba kayak iblis ngingetin lagi gitu, hubungin lagi orang itu, terus 3 bulan udah lupa, udahlah, anggap kayak di mulutku udah aku ampuni gitu, tapi ternyata di hati belum selesai gitu, kayak iblis congkel lagi 3 bulan, 6 bulan begitu terus. Kalau misalkan kita belum beres, pasti akan ada aja yang istilahnya iblis coba ungkit gitu dalam hati kita. Tapi kalau misalkan kita udah berusaha untuk lepasin semuanya, betul-betul dibereskan sepenuhnya, maka pasti akan terjadi terobosan dalam hidup kita. Itu sih yang aku alamin. Bisa aku share. Kira ada daripada yang lain ingin tanyakan atau ingin cerita juga pengalaman yang pernah dialamin. Mungkin ini sedikit sharing juga ya. Karena memang kalau kita bicara tentang integritas, tentang kasih apa ya yang dibagikan Kak Tiba tadi tentang dimulai dari kasih kita sama Tuhan, baru kasih kita kepada sesama. Itu poin banget ya, karena kalau kita udah mengasihi Tuhan, pasti kita juga menjadi orang yang harusnya mengasihi diri sendiri, dan juga harusnya juga kita harus mengasihi sesama. Tapi sebenarnya saya juga termasuk orang yang dulu sangat sulit untuk mengampuni diri sendiri ya, karena kan mungkin dari latar belakang ketertolakan ya, jadi kayak merasa rendah diri yang seperti itu ya, seperti rasa rendah diri, merasa selalu berusaha kayak kemarin sharing Mbak Joseph tuh, lebih ketika melihat situasi itu saya lebih berusaha berusaha untuk menarik diri seolah-olah kayak pahlawan, kalau saya dari situ nanti justru nggak baik. Padahal sebenarnya itu hanya untuk menutupi ya, menutupi sesuatu yang sebenarnya, ya sebenarnya masih bisa, tapi ya menutupilah gitu. Nah, berusaha untuk, kalau saya ada nanti jadi nggak baik, lebih baik saya begini begini. Jadi banyak hal yang apa ya, sebenarnya dalam diri kita di dalam diri saya pada saat itu, berarti saya sebenarnya belum begitu mengasihi Tuhan sebenarnya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, apapun keadaannya kita pasti akan terima. Meskipun mengalami ketertolakan sekalipun, kita tetap bisa mengasihi. Nah, tetap bisa melakukan banyak hal gitu loh. Jadi pada saat dulu tuh, mungkin sampai sekarang kalau dibilang sama Joses, nggak semua orang tuh berubah 100% meskipun sampai saat ini gitu ya, pasti ada hal tertentu yang kita masih diproses dalam hal itu gitu, sampai kita bisa benar-benar menerima siapa diri kita gitu loh. Nah, tapi, yang saya dapat itu dari dari kesaksian dari Kak Tiba, itu tentang gimana dia bisa mengampuni orang lain gitu ya, itu nggak mudah gitu loh. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi diri sendiri, kita juga akan belajar untuk mengampuni orang lain, karena bicara tentang kita sudah bisa mengampuni diri kita gitu. Nah, saya pernah juga kayak, sejalannya proses ya ketika Tuhan ajar gitu ya, ketika Tuhan, lihat pertama yang Tuhan kasih lihat itu biasanya Tuhan kasih contoh itu tentang dirinya sendiri gitu loh. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, Tuhan kasih tunjukkan dengan aku datang ke dunia, aku mengasihi manusia tanpa syarat gitu loh. Ketika Tuhan bukakan kasih-Nya kepada kita gitu,
Dan itu memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan aja mengasihi kita tanpa syarat, berarti kita pun harus mengasihi diri kita tanpa syarat, dan juga mengasihi orang lain juga tanpa syarat gitu. Meskipun sejahat apapun orang yang, misalnya gini, saya dulu pernah ngalamin masa di mana kondisi itu nggak memungkinkan gitu, kayak kok saya sudah melayani Tuhan, sudah melakukan sepertinya sudah melakukan yang terbaik, kok sepertinya keluarga saya seperti ini, kok kondisinya seperti ini, kok, kerjaan saya seperti ini, kok saya nggak dipercaya, kok saya seperti ini. Itu banyak hal yang akhirnya tanpa sadar itu menurunkan integritas saya sebagai seorang, eee, yang harusnya sebagai orang yang harusnya ketika orang berpikir kita pelayanan ya, atau orang yang seperti yang sudah kelihatan full timer yang hamba Tuhan yang gitu ya, harusnya sudah keluar dalam zona itu gitu ya. Tapi ada titik di mana akhirnya kita diproses agar kita itu muncul, diproses supaya kita itu benar-benar diproses tuh benar-benar murni gitu loh. Berarti saat itu saya belum murni gitu, karena mungkin ada hal-hal yang lain yang terlupakan oleh saya, dan akhirnya saya nggak ngelihat bahwa itu sesuatu hal yang, berharga gitu ya. Maksudnya bukan berarti nggak berharga, tapi terlupakanlah gitu. Dan ketika Tuhan ingatin saya tentang bagaimana Tuhan begitu mengasihi murid-muridnya, 12 murid, tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat kekurangan mereka. Bagaimana Tuhan mengasihi orang yang me apa ya, orang yang memang ya Petrus yang mengatakan dia tidak mengenal, yang mungkin ditolak ya, Tuhan ditolak ya sama muridnya. Padahal udah tiap hari bersama-sama gitu ya. Di mana dia dikhianati dengan orang yang makan bersama-sama, ketawa bersama-sama, yang didoakan, yang dia jadi Tuhan itu mengingatkan simpel banget ketika kita udah ngerasa ditolak, ngerasa nggak adil, Tuhan tuh ingetin dengan hal-hal yang terdekat, yang apa yang Tuhan itu alami sendiri. Sehingga kita bisa melihat dan belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri tentang kasih gitu. Gimana kasihnya Tuhan sama kita, gimana kasihnya Tuhan sama teman-teman, sama sahabat-sahabatnya, sama murid-muridnya gitu. Jadi di sini ketika saat itu tuh saya waktu berdoa, dan sampai hari ini berdoa, saya ketika ngeliat itu tuh saya kagum ya, maksudnya Tuhan, nggak mudah untuk mengasihi ketika kondisi itu tidak seperti yang kita harapkan. Tidak mudah mengasihi diri sendiri ketika kita ngerasa bahwa aku sudah gagal dalam perkara ini, sudah gagal dalam perkara. Tapi ketika Tuhan ajarin aku untuk melihat itu pelajaran gitu ya, maksudnya memang benar ya teman-teman tuh sulit banget loh, titik di zona kita untuk belajar, untuk mengasihi itu sulit sulit. Saya ngalamin sulit banget, dan saya butuh waktu berminggu-minggu ya, berbulan-bulan untuk bisa ada dalam zona kasih itu sendiri gitu, dan akhirnya belajar untuk menerima diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan juga berdamai dengan keadaan, berdamai dengan semuanya gitu, berdamai dengan komunitas, dengan dengan keluarga saya, maksudnya lebih ke diri saya gitu. Dan di situ saya mulai pelan-pelan mulai untuk menata. Memang nggak gampang untuk mengasihi, nggak gampang, karena saya ngalamin itu nggak mudah banget, apalagi kalau itu adalah saat-saat di mana kita ngerasa kayak ditolak, ngerasa kayak atau merasa kayak apa ya, ketika ada orang yang nyakiti hati kita, yang kita udah percaya penuh sama orang tuh malah melakukan yang nggak bener, ngatai kita, ngomongin kita, itu nggak mudah. Tapi yang paling penting adalah yang saya lihat, yang dibilang Kak Tiba itu bener banget, ketika tuh kita udah mengasihi Tuhan, mau sebenci, semarah, atau apapun kita, Tuhan itu akan ingati kasih-Nya lagi sama kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk mengampuni diri kita, mengampuni orang lain, mengampuni siapapun yang udah mengecewakan kita, ataupun yang merasa kita kecewakan. Karena kan ada firman Tuhan ya, bahkan musuh kita pun diperdamaikan gitu. Karena itu bicara tentang ketika kasih Tuhan itu udah dalam diri kita. Nah, saya waktu ngomong ini gak gampang, karena memang saya ngalamin tuh luar biasa ya Kak Tiba ya, maksudnya bener-bener kunci, benar-benar memang benar kata Kak Tiba tuh kuncinya satu itu dong, kasih sama Tuhan. Karena kalau itu udah dapet aja, apapun masalah kita dengan manusia, dengan diri kita sendiri, dengan apapun itu,
itu akan selesai kok. Karena apa? Karena Tuhan akan tegur dengan caranya dia juga gitu, dengan kasihnya dia juga, dengan firman-Nya, dengan apa yang udah dia lakukan di dunia ini gitu. Apa yang pernah dia buat di bumi ini sebagai contoh teladannya itu udah dari Tuhan itu sendiri gitu. Karena kita nggak akan bisa bilang A, E, O lagi, tapi nggak bisa lagi gitu. Sekarang tinggal kita dengan proses gitu loh. Kita sekarang tergantung respon kita dan bagaimana kita pulih dan berapa lama kita akan pulih. Nah, itu memang butuh waktu. Tapi saya percaya ketika kita berjalan sama Tuhan dan ada teman-teman juga ya. Satu lagi tetap ada komunitas. Makanya kenapa dibilang kasih dengan sesama, karena kita butuh komunitas orang-orang di cool atau kakak-kakak rohani kita yang bisa membantu kita untuk bisa menguatkan kita untuk kita bisa tidak berjalan dengan sendirian. Ada Tuhan, ada orang-orang yang mendukung kita. Oleh karena itu kenapa kasih kita kepada sesama harus tetap ada. Karena sama seperti salib ya, kasih kepada Tuhan dan kasih pada sesama. Karena itu ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengirimkan orang-orang yang mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita supaya kita itu nggak lari kemana-mana selain kepada Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita kasih Tuhan, Tuhan akan kasih jalan buat kita untuk tetap mengasihi Dia, dan kita juga dikasih jalan untuk tetap mengasihi diri kita karena Tuhan. Karena kalau kita tetap pasti gini loh, ketika kita udah di dalam kasih Tuhan, kita pasti jadi orang-orang yang nggak akan lari kemana-mana gitu ya, di situ aja gitu. Akan cari Tuhan terus gitu. Meskipun melenceng sedikit, nggak akan sampai melenceng banget. Ada nggak sih? Meskipun jatuh nggak sampai tergeletak, tapi tangan Tuhan yang salah apa? Karena apa? Karena kita adalah masih dalam kategori masih mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti orang yang mengasihi Tuhan. Nah, itu yang saya mau bagikan buat kakak di sini. Memang ini menarik banget tentang kasih sama Tuhan ya. Untuk bagaimana kita punya integritas, di mana dari ketaatan yang teguh terhadap semua nilai. Dan orang dapat melakukan kebenaran karena dia tahu kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan ketika orang tahu kebenaran firman Tuhan, kekecewaan atau masalah apapun, ya pasti bisa selesai. Hanya tinggal respon kita berapa lama kita bisa menyelesaikan. Dan berdamai dengan diri kita. Nah, itu yang menurut aku tuh yang paling susah. Tapi berjalan sama Tuhan sih nggak ada yang, katanya gini, nggak ada masa yang tidak ada solusi kalau ada dalam Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, itu kesaksian. Iya, makasih Kak Grace untuk kesaksiannya. Ada juga yang ingin menambahkan atau ingin jadi saksi juga buat ya kita para Shalom semua. Shalom. Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Grace, kesaksiannya luar biasa. Tiba juga sangat memberkati. Amen. By the way, yang disaksikan Tiba waktu soal mobil pernikahan itu, gue sendiri lupa gitu ya. Gue sendiri udah lupa. Karena udah lama banget ya. Tapi overall, semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya semuanya ada kekurangan sana sini, tapi semuanya berjalan dengan baik. Itu yang paling terbaik lah. Apalagi sekarang sudah diberkati Tuhan. Waduh, luar biasa. Dan materinya ini sangat memberkati. Thank you Tiba buat pengajarannya dan cukup sangat-sangat menyentuh ya dengan pembicaraan ini. Nah, aku akan menambahkan sedikit saja gitu. Jadi dari apa yang tadi ini sebetulnya dari kalau yang Tiba jabarkan, yaitu hukum yang terutama. Ya, ada dua hukum yang terutama, yaitu kalau kalian perhatikan kata-katanya, perlahan-lahan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu kalimat apa? Itu kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Kalau misalkan kalimat perintah, itu kan perintah ya. Perintah itu ada yang menjalankan, ada yang tidak menjalankan. Betul nggak? Itu tergantung dari siapa yang menerima, ya, bagaimana dia merespon. Nah, tadi Grace sudah menyinggung soal yang namanya ketaatan. Nah, ini topiknya adalah integritas terhadap sesama manusia. Jadi, salah satu definisi daripada integritas yaitu ketaatan. Ya, sudah jelas sekali, ya.
asal yang kedua, sebelum gua jabarin lagi, yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu sama kalimat perintah. Tergantung lagi bagaimana siapa yang menerima. Betul ya? Ya, apakah dia jalankan atau tidak, itu satu pertanyaan yang besar. Nah, tadi gue bilang definisinya adalah dari integritas itu adalah ketaatan. Nah, sebetulnya antara hukum yang pertama dengan hukum yang kedua ini adalah sifatnya simetris, ya. Dia harus berjalan seiringan, ya. Kenapa? Semakin kita mengenal, semakin kita menjalankan perintah yang pertama, otomatis perintah yang kedua akan jalan, ya. Karena dua perintah utama ini, jadi bukan antara nomor satu dulu, terus ini langsung dua, tapi dia bisa berjalan berbarengan, bersimetris, gitu ya. Jadi pengertiannya adalah dia bisa berjalan dengan berbarengan. Ya, ketika kita coba perhatikan gini. Ketika kita mengalami kasih mula-mula, ya, kalau kalian ingat tentang kasih mula-mula ya. Kasih mula-mula begitu jatuh cinta sama Tuhan Yesus, waduh, nangis gitu. Nah, setelah menangis itu, setelah kalian merasakan sukacita damai sejahtera, apa yang kalian rasakan? Yaitu apa? Kayaknya ngelihat orang lain tuh kayak jadi apa ya? Murah hati, terus kata-katanya tuh lebih ini. Bener nggak sih? Hah? Teman-teman ngerasa nggak? Ketika Merasa. kalian ngerasain kasih mula-mula, ketika kalian jatuh cinta sama Tuhan, ketika kalian dilawat sama Tuhan, ya, habis itu kalian akan merasakan apa? Damai sejahtera toh. Damai sejahtera itu akan mengakibatkan apa? Itu apa? Kasih yang tidak terbatas itu. Berarti simetris kan? Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita membangun hubungan vertikal kita, nah hubungan horizontal ini akan bergerak juga sama. Yang pertama adalah ketika bagaimana yang merespon. Banyak orang mereka tahu antar perintah ini, tapi mereka hanya tahu, tapi tidak melakukan. Ya berarti nggak berkembang dong. Makanya banyak orang Kristen yang mengecewakan. Banyak orang Kristen yang bikin sakit hati. Aduh, ya kan? Ya, ini bukan penghakiman, tapi ini bukan menuduh, tapi seberapa besar dia mengenal akan kasih Kristus, semakin besar juga tadi kasih sesamanya. Ya, tadi gue kasih analoginya adalah ketika kita dilawat Tuhan, terus langsung pokoknya ngelihat apa-apa jadi ada rasa empati gitu ya. Betul nggak? Bukan simpati lagi, tapi empati gitu kan. Tapi kita ikut merasakan, iya ya, wah kemana saja oke gitu kita itu. Kalau udah kayak gitu biasanya, gitu ya. Benar apa benar sih? Benar. Jadi teman-teman, aku tambahkan sedikit bahwa hukum dua ini itu berjalan secara simetris. Jadi ketika kita mengenal kasih, Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan di dalam pelayanannya. Dan selalu dia menjadi yang pertama soal kasih. Ya, kita tahu ketika Tuhan Yesus masuk di masa akhir dari masa pelayanannya, dia bikin perjamuan terakhir dan dia membasuh murid-muridnya. Gitu. Nggak ada yang tahu tujuannya, tetapi kalau misalkan diurut-urut itu ternyata bentuk daripada kasih. Padahal dia adalah anak Allah. Dia adalah orang yang secara ini dia bisa melakukan apa saja, tapi dia mau merendahkan diri, ya justru sampai yang paling hina pun dia mau melakukannya. Ya dia lebih dulu, dia selalu memberikan contoh dia bahwa dialah kasih itu. Ya, cuman kan orang Yahudi pada saat itu kan belum ngerti gitu ya. Jadi makanya apa namanya ya, tadi aku cuma bisa bilang bahwa teman-teman apa yang dikatakan Tiba itu betul sekali. Ya, tadi gue sangat tersentuh dengan definisi daripada seorang yang kasih itu, yaitu
ya mengampuni ya, salah satunya adalah pengampunan itu adalah bentuk daripada salah satu produk dari kasih itu, yaitu pengampunan, ya. Itu salah satunya, gitu ya. Produk dari kasih itu ya salah satunya adalah pengampunan. Ya. Karena tanpa kita memilih kasih, kalau misalkan kita lihat di dalam 1 Korintus 13 definisinya sudah jelas ya, itu sudah jelas banget ya, bahwa kasih itu murah hati, ya itu semuanya banyak banget. Ya, jadi jelas banget. Jadi di situ makanya kasih itu adalah dasar. Nah, produk pengampunan adalah produknya daripada kasih. Gitu. Jadi itu saja sih yang gue mau tambahin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Koden buat sharingnya pada malam hari ini. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Satu lagi yang ingin kesaksian atau ada yang ingin kasih pertanyaan buat pengajaran pada malam hari ini buat Katiba atau ingin menambahkan? Bagaimana? Tidak ada? Dari Katiba, gimana Kak? Silakan open mic. Ini banget. Hening kayaknya, lagi merenung. Oke, gini, mungkin ada satu, mungkin ini buat kita aja. Jadi ada satu pertanyaan yang gue mau sampaikan. Mungkin bisa jawab teman-teman, nggak hanya Tiba ya. Teman-teman, ketika ini adalah temanya adalah integritas terhadap sesama. Nah, pertanyaannya adalah gini. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat ini bicara soal integritas ya, sesuatu yang semestinya kita nggak bantu karena kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah ketika kita bantu, ya. Tapi di sisi lain kita adalah seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau anak Tuhan, ya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Itu pertanyaan gue. Silakan. Paham nggak sih pertanyaan gue? Sesuatu yang orang yang minta ini adalah sesuatu yang kita tahu itu nggak sesuai dengan, anggaplah nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bantu, orang ini bisa jadi lari dari kita atau kabur, istilahnya peluang kita untuk mendapatkan jiwanya itu hilang, gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bicara soal integritas. Silakan. Jawab ya, nanti mungkin teman-teman bisa tambahin ya. Jadi kalau dari kasus ini sebenarnya bukan dari sisi integritas kepada sesamanya kalau aku lihat justru ya, tapi kepada integritasnya kepada ketetapan atau etika hukum yang ada ya. Kalau bicara integritas kesesamanya sebenarnya nggak ada masalah. Justru yang bikin kita untuk membantu itu mikir 2 kali atau bisa dikatakan agak keberatan, nggak damai sejahtera lah ya. Misalnya membantu satu tindakan yang melanggar hukum. Yang kita tahu normanya itu ini nggak benar nih, Cuman posisinya dia minta tolong kita nggak tolong, takutnya dia ngambek sama kita. Di situ aja sih sebenarnya kan. Nggak enaknya di situ aja tuh. Bukan kitanya mau nyakitin dia, enggak. Kita mau bantu, cuman aduh ini nggak benar loh perbuatan ini gitu loh. Dia minta tolongnya ke kita. Sebenarnya kita tuh ada di tempat dan waktu yang nggak tepat. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya. Tapi kalau saya ada di posisi itu, saya tetap bilang, saya akan bantu. Ini kan bicara masalah, kita nggak tahu masalahnya apa, tapi inti dari masalahnya adalah ada pelanggaran hukum kalau kita bantu dia.
Ada pelanggaran peraturan di situ. Atau lebih sakralnya lagi, melanggar firman Tuhan. Gitu loh. Ya, di atasnya norma yang ada di dunia, ini nih, gitu ya. Karena kalau bicara dunia, kalau kita pukul atau kita balas kejahatan dengan kejahatan, itu sah. Tapi kalau normanya ini, itu salah. Makanya saya pakai, atau tadi kode ini pakai, normanya ini yang tertinggi nih. Ya, gimana nih? Bantu dong. Tapi kita tahu, karena kita tahu kebenaran, kita berintegritas, hati kita tuh nggak damai sejahtera kalau kita bantu. Saya tetap punya pegangan gini, teman-teman. Saya akan tetap lakukan sesuai dengan apa yang saya tahu dari firman Tuhan, atau standar norma yang ada, etika yang ada, itu yang ada. Itu sisi pandangan saya ya. Terlepas dia nanti akan membenci saya atau dia memusuhi saya, itu bukan bagian saya. Itu bagian dia. Bukan saya memutus hubungan silaturahmi atau hubungan apa yang dia terima. Nggak enak orangnya, nggak bantu temen. Buat apa gue deket sama dia? Padahal ada satu kerinduan kita juga, kita mau selamatin dia, teman-teman. Saya punya pengalaman berapa kali kalau ada teman, apalagi keluarga, itu pinjam uang, itu berurusan ujung. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Kita yang punya uang, itu orang datang minjem duit sama kita, kemis-kemis, nangis-nangis, minta tolong, lalu kita kasih dengan ketentuan tertentu juga. Ini ada sih, cuman saya perlu nih, 3 bulan lagi saya perlu. Kita kasih nih. Ujung-ujungnya berbalik. Jadi kita yang miss, yang tadi hey hello nggak ada masalah uang, kita bisa bersahabat baik, tapi gara-gara ini akhirnya pelan-pelan WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat gara-gara uang. Saya menyiasatinya, kalau saya ya, saya lihat dulu urgensinya, prioritasnya. Dan misalnya kalau kita, ya bukannya sok dia ya, atau sok rohani, nggak napak bumi. Kita tuh kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ini nih connect sama surga. Ini nih berbicara Tuhan tuh jelas, lepas, tahan, tidak. Untuk kasus membantu orang ya. Yang abu-abu atau yang udah bener-bener itu salah, nggak sesuai, saya akan katakan, oh nggak bisa. Saya nggak bantu karena itu nggak benar. Itu terserah dia mau pisah dari saya atau nggak mau hubungan lagi sama saya. Tapi yang udah-udah, ketika kita berlaku seperti itu, justru itu akan mengangkat kita menjadi orang yang berintegritas. Dan teman-teman tahu, kalau kita hidup berintegritas, itu nggak ada orang yang nggak suka sama kita. Jujur, aku alami itu. Memang awalnya ditolak, tapi akhirnya dengan integritas kita, promosi, pekerjaan, itu pun datang sama kita gara-gara kita orangnya bertanggung jawab, taat dengan apa yang berlaku, dikasih kepercayaan lebih. Jadi jangan pernah dihantui dengan ketakutan pribadi kita, aduh ntar saya ditolak sama dia, aduh ntar dia jauh dari saya. No. Itu buat saya sih, menurut saya itu tipu muslihat iblis aja supaya kita akhirnya berkompromi. Sedangkan integritas itu tidak ada kompromi di dalamnya. Jadi kalau saya secara pribadi, kalau ada orang hutang sama saya, apalagi jumlahnya besar, dan memang saya nggak ada, kalau besar dan nggak ada gitu. Tapi kalau yang minimnya cuma 1-2 juta itu kan rancu ya. Sekalipun keluarga saya bilang, aduh maaf nggak ada. Tapi kadang Tuhan taruh di hati saya, lepas sekian. Saya lepas. Saya amplopin, atau kalau emang nggak ketemu, saya transfer. Maaf ya, nggak bisa minjemin karena memang uangnya nggak ada. Tapi saya punya sedikit nih, memberkati, mudah-mudahan terpakai. Jadi berkat. Itu lepas. Gitu ya. Tapi kalau yang tadi Kode ini bilang, gimana nih mau ngebantu, tapi itu minta tolongnya tuh nggak bener gitu loh. Minta tolongnya kita tuh melanggar. Saya tetap, kalau saya secara pribadi, saya tetap di posisi, maaf, saya nggak bisa bantu. Karena saya nggak mau mendapatkan jiwa, tapi akhirnya saya juga menjadi orang yang ada kejahatan yang Tuhan lihat dalam hidup saya. Kompromi.
Itu kalau dari pandangan saya kelihatannya saklek, tapi memang ya saya seperti itu. Iya, saya katakan iya, tidak saya katakan tidak. Karena firman Tuhan bilang, ya, selebihnya di luar dari itu bukan berasal dari Allah. Gitu kalau saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain yang bisa nambahin. Silakan. Ya, silakan. Mungkin aku tambahin sedikit supaya, karena kita ini kebanyakan pemimpin ya. Pemimpin itu apalagi dengan hari-hari ini ya, di tengah-tengah pandemi ini kita juga di gelombang namanya The Third Pentecost ya. Teman-teman, kita tahu bahwa banyak sekali komando-komando yang cukup itu harus menguras kita untuk kita bisa mau nggak mau kita harus belajar ya. Nah, karena memang ini adalah sesuatu doktrinal atau dogma ya, ini bicara tentang dogma. Nah, bagaimana kalau kita nggak bicara dengan kepercayaan yang lain, tapi kita bicara kepada orang-orang yang sama di dalamnya. Karena di dalamnya pun teman-teman harus tahu itu juga banyak pertanyaan. Itu kenapa ada namanya VOP ya, Voice of Pentecost ya. Nah, tadi gue setuju dengan Tiba, yaitu case by case ya, dilihat dari case by case, karena memang kalau gue belajar dari sisi teologinya, yaitu dilihat dari, karena kita mesti ngelihat apakah itu esensial atau tidak gitu ya. Ya, jadi kita harus pisahkan mana yang esensial, mana yang tidak esensial. Nah, itu kita harus tahu. Gitu. Kalau misalkan yang esensial ya jangan kompromi gitu kan. Kalau sesuatu yang tidak esensial itu kita lihat case by case gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan aku tambahin sedikit ya supaya kita bisa jelas, karena memang lebih ke pergumulan hari-hari ini ya. Bagaimana kita bisa menerapkan integritas kita ya dengan teman-teman kita ya, yang kelihatannya lu jangan terlalu fanatik lah, istilahnya kayak gitulah. Apa namanya? Nah, bagaimana strategi daripada teman-teman dalam menghadapi pemahaman-pemahaman yang seperti ini? Silakan. Ini topik yang cukup pelik soalnya. Silakan. Mungkin ayo. Kok sepi? Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut. Kita sama-sama di sini belajar. Namanya juga pengajaran. Silakan. Belum pernah nemuin kasus kayak gitu sih kok. Jadi belum bisa ngomong. Maksudnya kasus yang Koden tadi, Koden. Kalau menurut aku sih aku setuju ya sama Katiba. Karena aku tuh sering banget kayak begitu Koden. Maklum lah pedagang ya Koden, sering di PHP-in. Nah kalau sekarang sih aku mikirnya lebih baik sih kita kasih apa yang kita punya. Tapi bilang kita kasih, tapi terserah dia mau bilang nanti itu balikin atau enggak. Tapi kita udah bilang kita sudah menjalankan firman Tuhan dengan cara kita bantu dia dengan seadanya yang ada di kita gitu loh. Bukan dia nggak fokus apa yang dia mau. Kalau aku sih mikirnya gitu aja. Jadi buat dia juga berpikir, oh gue udah dibantu dengan seadanya, dan dia terserah dia mau balikin apa enggak. Kalau aku sih mikirnya gitu, daripada nanti tuh kita yang bermasalah sama dia, ujung-ujungnya nggak ada komunikasi lagi, yang hubungan baik jadi nggak baik. Kalau aku sih gitu aja sih, seberapa pun yang ada tapi dibantu aja sih. Gitu aja sih Koden. Iya. Ada lagi teman-teman yang kasih komentar? Biar nggak sepi nih. Ayo, biar rame nih pembahasannya. Shalom, nambahin dikit ya. Ya udah tadi. Shalom ya, aku nambahin dikit ya, Koden teman-teman.
pada prinsipnya sama Katiba, sama Betty gitu. Apalagi kita banyak di sini gembala-gembala cool ya. Jadi kadang-kadang ya kita diperhadapkan dengan satu sisi kalau kita nggak nolong gitu kan, mereka menjauh gitu, mereka bahkan kita jadi kayak terintimidasi, mikirnya loh lu kan gembala gitu kan, masa nggak bisa berbuat sesuatu sih buat kita gitu. Nah, balik lagi benar kalau kita kalau sebisa mungkin sih lepas gitu, maksudnya lepas dalam arti tidak menjanjikan PHP, tidak memberikan sesuatu yang panjang nanti urusannya gitu. Tapi kalau memang kita ada seberapa yang kita ada, yang kita bisa bantu ya bantu gitu. Tapi nggak juga harus jadi terikat terus nanti dia jadi kita nggak usah takut untuk diomongin sama orang-orang. Ah dia nanti kita diomongin ke sana kemarin, nggak usah takut. Aku juga sering kali menghadapi seperti itu. Ya kalau kita akar kita kuat, alasan kita kuat, rasanya sih ya biarin aja gitu kalau mau diomongin toh daripada urusannya panjang. Banyak juga cerita-cerita dari teman-teman pelayanannya jadi kepahitan ujungnya gitu, kepahitan karena iya nih kita tadinya mau bantu kok jadi nama pelayanan nih jadi jelek gitu kan gara-gara ada urusan-urusan yang seperti itu. Jadi urusannya panjang gitu. Nah, aku tadi baru sharing juga sama teman-teman siang gitu, ada temen lah pendoa juga gitu, tapi dia tidak dia dari Abalok gitu. Dia tentang ngomongin pelayanan yang seperti ini. Banyak kali orang-orang merasa kalau kita sudah layani, oh ini pelayan Tuhan nih, terus aji mumpung gitu kan. Aji mumpung, terus dia langsung, kita tuh seperti diteror untuk memberkati mereka dalam hal materi gitu kan. Nah, kita tuh jadi terintimidasi gitu. Terus aku bilang sama dia, nggak usah terintimidasi gitu kan. Kalau memang kamu mau kasih, ya sudah kasih. Kan kata Tuhan, apa yang ada seperti kita melayani, apa yang ada padaku itu yang aku berikan. Kamu jangan maksain untuk, misalnya dia minta materi gitu kan, atau minta di-serve gitu. Ya nggak usah, bagian kita ketika kita diutus, ambil aja bagian kita. Bagian kita apa? Doain dia. Bagian kita melepaskan dia dari segala ikatan-ikatan dengan doa-doa kita gitu kan. Ya sudah ambil aja itu. Kalau selebihnya dia bilang aku butuh makan, aku gini untuk selanjutnya, ya kalau kamu mau ada berkatin, kalau nggak ada jangan paksakan. Aku bilang gitu sama dia. Iya nih aku jadi terintimidasi, orang-orang tuh jadi kayak apa jadi takut gitu kehilangan orang-orang untuk digembalakan. Itu ngapain takut gitu kan. Aku bilang ngapain kamu takut, kalau memang itu bagian yang kita untuk kita mengembalakan ya pastinya dia akan tetap kok gitu, walaupun mungkin dia ngalamin masalah kok gembala seperti ini atau kok orang yang di pekerjanya Tuhan seperti ini nggak ada kasih. Kan seringkali kata kasih itu tuh jadi apa ya, jadi komoditi gitu kan untuk mencari sesuatu gitu. Kasih itu, tapi kasih itu juga tidak bodoh, kasih itu juga harus punya hikmat gitu kan. Kalau kita memberkati dia dengan atas nama kasih, tetapi kita tidak mengajari dia untuk berpikir bahwa di dalam Tuhan, kayak baru-baru ini pelayanan aku gitu kan, yang baru aku iniin, ya itu gitu. Memang karena kita melayani dia, memang aku tahu dari kita mulai melayani ya memang dia pasti secara ekonomis kurang gitu kan, memang gitu kan. Cuman bagian kita apa gitu. Memang kita waktu itu kita berkatin waktu hari pertama datang, tapi kan nggak harus kita langsung setiap waktu kita dicecer terus gitu seringkali. Terus aku bilang kalau dia motivasinya adalah mencari Tuhan, pasti juga dia akan berpikir dengan etika gitu kan. Pasti berpikir dengan etika untuk tidak nyerang kita melalui hal-hal seperti itu gitu kan. Orang baru kenal kok, orang baru dilayanin kok gitu kan. Nah, jadi nggak usah kita takut. Kalau aku sih nggak usah kita ngerasa ya udah kalau kamu carinya motivasi kamu mau cari materi atau apa, ya aku nggak bisa kasih gitu. Ya kita belajar tegas aja gitu. Belajar tegas, kalau memang kita punya ya kita kasih, kalau nggak ada jangan paksakan diri. Itu aja sih kalau dari aku tambahannya. Kalau dia nama teman-teman.
Udah. Sampai terpana sama Kak ini. Terpana dengan Aplikatif banget ya. jawabannya Kak Adel. Aplikatif Enggak, karena banget. emang benar tuh. Karena di Kul itu kan sarana buat orang juga untuk minta bantuan ya. Karena itu salah satu pernah korban. Jadi kalau kita gembala tuh serasa tuh duit itu banyak ya. Dia nggak tahu pergumulan kita juga begitu. Jadi jadi iya serasa tuh gembala itu duitnya banyak gitu. Jadi kalau apa-apa kan aduh Kak gitu kan. Jadi kita tipe gembala yang takut banget, aduh nanti kalau nggak kita kasih dibilang pelit, kalau nggak dikasih emang kebatas ekonomi juga, keuangan juga pas-pasan gitu, gimana gitu ya kan. Jadi kalau aku biasanya tuh beberapa anak kulku tuh begitu, ada yang begitu. Jadi kadang aku mau nolong juga pas ngelihat rekening, aduh Tuhan tinggal segini gimana caranya mau ngasih gitu kan. Mau kasih aja beban berat gitu, gimana ya gitu. Jadi terkadang akhirnya saya coba bilang, gini deh, saya nggak bisa bantu banyak nih, saya cuma bisa ngasih segini, tapi aku nggak mau kamu ketergantungan ya, aku bilang gitu. Karena nggak mungkin saya bisa ngidupi kamu, saya sekali kamu kurang, uang saya ada, nggak mungkin, aku bilang gitu. Kita mungkin kurang, tapi jangan sampai, jadi saya membiasakan gini, kalau saya lihat nih, dia pinjam nih, Kak, saya pinjam uang, baru biasanya saya jawab gini, kalau mau lebih dari pas saya lihat rekening saya coba bisa bantu sekian, saya langsung bilang, saya coba bisa bantu sekian nih, mungkin dia minta sama, saya coba bisa ngasih sekian nih. Nah, saya nggak bisa bantu seperti yang kamu minta, uang yang kamu bilang sejumlah itu nggak bisa, karena saya juga rekening saya lagi ngepas, lagi ngepas banget. Nah, saya coba bisa bantu segitu. Biasanya dia langsung happy meskipun nggak bisa bantu. Oh iya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Tapi aku ingetin lagi, dipulangin ya. Ini kan minjem, aku bilang gitu. Karena saya juga lagi butuh. Jadi dipulangin ya. Karena kalau kamu pinjam berarti pulangin, aku bilang gitu. Kan kamu istilahnya bilangnya minjem karena butuh uang kayak gitu. Oke Kak, gitu kan. Biasanya oke-nya itu oke Kak, tapi begitu udah dia punya uang, dia lupa pinjam sama gembalanya, begitu ya. Kita nagih juga udah nggak enak, gitu ya kan. Mau nagih nanti nggak enak, kan udah diingetin. Aku biasanya ngingetin dulu nih. Nah, ternyata orang ini sama saya ketawa, tapi nggak ada ngerasa berdosa ya. Udah dibilang pinjam itu pulangin, gitu kan. Nah, jadi karena saya tipe orang yang nggak enakan banget, nah ini kalau nggak enakan kasih kucing deh. Karena saya tipe nggak enakan, akhirnya senyum, tetap berusaha untuk ingetin, tapi orangnya nggak merasa, ya sudahlah. Akhirnya dalam hati, ya Tuhan, saya percaya Tuhan cukupi kebutuhanku, sudahlah. Akhirnya lewatlah itu uang, ya sudah. Jadi dia nggak merasa, ya sudah. Next ke depan dia pinjam lagi gitu kan. Nah, kalau udah kedua kali, yang pertama kan udah kena jebakan Rambo, yang kedua, ketika dia pinjam lagi, saya bilang yang kemarin belum dibayar tuh. Bukannya gimana ya, maksudnya saya nggak mau ngelatih dia jadi kayak, bukan berarti kita nggak mau memberkati, kadang kan orang karena diberkati merasa cepat diberkati, akhirnya mau apa ya, kayak memanfaati jatuhnya. Jadi harus pasti kasih meskipun sedih nggak sesuai dengan minimal pasti dia kasih lah gitu. Nah jadi endingnya jadi apa namanya ya, kayak gimana ya, jadi ketergantungan ya jatuhnya. Dan akhirnya dia jadi orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Kak Gers juga nanti nggak nagih kok gitu. Nah kenapa akhirnya saya bilang, Kak, aku lagi nggak ada uang nih Kak. Jadi nelfon aku cuma butuh karena ada uang aja gitu. Nah butuh uang, pinjam dulu Kak, katanya gitu. Ya udah, setelah akhirnya ketika ada pinjaman kedua saya ingetin, kita ketika kita nggak ada uang, orang mau kasih kita harus punya kewajiban untuk mengembalikannya. Kalaupun orang itu nggak minta, orang tuh bilang udah itu buat kamu, nah itu lebih baik. Tapi setidaknya kamu ingat bahwa kamu tuh punya utang, aku bilang kayak gitu. Nah jadi ketika yang kedua dia mulai iya Kak, iya nanti begini. Apa yang terjadi? Tetap tidak dibayar. Jadi yang paling penting adalah ya ketika kamu tahu, ketika kita mengasih dan kita tahu orang tersebut tidak memulangkan, yang bagian kita adalah tetap memberikannya pengajaran gitu. Tetap tetap berikannya pengajaran, tapi titik di mana aku nggak kasih lagi. Kenapa? Karena akhirnya itu jadi kayak ketergantungan. Pasti Kak Gres kasih, pasti dia nggak akan minta. Nah itu saya ajari tuh, ketika dia minta saya bilang
coba dulu kamu minta ke keluarga kamu dulu deh, gimana atau gimana atau gimana. Saya coba cari solusinya. Jadi saya nggak langsung kasih uang tapi kasih solusi sama dia. Karena kadang kita jadinya akhirnya dia ketergantungan itu yang saya itu yang nggak baik gitu. Jadi kadang ada orang minta tolong sama kita, tapi jadi ketergantungan. Kita juga harus mengajar orang ini gimana caranya dia nggak ketergantungan dengan terus meminta sama kita gitu. Jadi apa ya? Itu sih yang kita bisa memberi memberi dengan kapasitas kita yang bisa kita berikan. Kita nggak bisa beri yang karena nggak mampu langsung diada-adakan aja, itu nggak bisa juga. Jadi sebisanya kita membantu. Nah kalau memang tahap di mana dia sudah dibantu tapi tidak mau mengembangkan lebih baik atau mungkin tidak berini dengan akhirnya ketergantungan, nah ini yang kita harus bantu tapi kita kasih solusi agar dia tidak ketergantungan dengan kita gitu. Tapi berusaha gimana cara tadi kita bantu cari kerjaan, entah kita usah bantu kita cari coba peluang-peluang yang lain supaya dia juga bisa mengisi dan dia punya skill yang lain untuk dia dapatkan keuangan kayak gitu. Itu sih pengalaman dalam hal membantu.